Assalamualaikum. Hari ini kita akan bicara terkait dengan program dari Kementerian Sosial, Kemensos, yang akan mendirikan banyak sekolah rakyat untuk anak dari keluarga miskin ekstrim. Begitu disebutkan oleh banyak media dari informasi yang didapatkan dari Kementerian Sosial, bahwa Kementerian Sosial akan mendirikan sekolah-sekolah rakyat atau SR untuk anak dari keluarga sangat miskin. Dalam Islam, yang tidak berpunya, tidak berkecukupan secara ekonomi disebut miskin, disebut fukoro, disebut duafa. Kalau miskin itu adalah keluarga yang tidak berkecukupan untuk kehidupan sehari-harinya, tapi masih ada pekerjaan meskipun serabutan. Tapi kalau fakir itu adalah kelompok keluarga yang dengan ekonomi sangat lemah. Jadi barangkali itu sekolah-sekolah yang disiapkan untuk kalangan fakir ya, untuk kalangan fukoro. Juga barangkali untuk kalangan miskin. Nah, ada dua persoalan di sini. Yang pertama, apakah di dalam kewenangan Kemensoskah mendirikan sekolah atau di tangan Kementerian Pendidikan? Karena kita tahu bahwa itu bila bentuknya adalah lembaga pendidikan, dalam hal ini adalah sekolah-sekolah, maka cantolannya itu adalah ke Kementerian Pendidikan. Sekolah apapun itu bentuknya, baik formal, informal, ataupun non-formal. Jadi apakah bisa Kementerian Sosial mendirikan dan mengelola sekolah? Tujuannya baik, idenya bagus untuk membantu anak-anak dari keluarga sangat miskin mendapatkan hak pendidikannya. Tapi apakah dibenarkan Kementerian Sosial mendirikan sekolah, mengelola sekolah? Cantolan hukumnya secara administratif kemana? Sementara selama ini peraturan, perundang-undangan terkait dengan pendidikan, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya itu di Kementerian Pendidikan. Yang kedua adalah berkaitan dengan status dan nama sekolah untuk sekolah miskin gitu. Nomenklaturnya memang sekolah rakyat, tetapi memang difungsikan, ditujukan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga sangat miskin. Nah, apakah tidak memungkinkan apabila Kemensos cukup untuk membiayai sekolah-sekolah anak-anak dari keluarga sangat miskin itu di sekolah-sekolah yang mereka ikuti saja tanpa harus mereka ikut untuk belajar di sekolah-sekolah rakyat. Cukup saja anak-anak itu memilih sekolah yang mereka inginkan, lalu kemudian dibiayai oleh Kementerian Sosial biaya pendidikannya. Jadi tidak perlu didirikan sekolah rakyat oleh Kemensos yang secara hukum mungkin menggunakan dalil lex spesialis bahwa bisa juga diselenggarakan lembaga pendidikan oleh pihak lain, oleh kementerian lain sebagai bagian yang spesifik atau bagian yang darurat. Tetapi bila masih ada jalan lain seperti memberikan biaya pendidikan gitu, tidak perlu membangun sekolah, mendirikan sekolah, biarkan anak-anak sekolah di sekolah yang mereka inginkan gitu. Jadi Kemensos tinggal membiayai saja. Saya kira itu lebih sederhana, lebih simpel, lebih irit biaya dibanding harus membangun sekolah-sekolah terlebih dahulu gitu. Dan pula sebenarnya dengan menyebut sekolah atau pembelajaran untuk anak luar biasa miskin dari ekonomi miskin ekstrim, itu secara mentalitas tidak bagus untuk keluarganya, baik secara khusus kepada anak-anak itu sendiri gitu. Tentu saja kita jelas memahami dan sependapat bahwa hak pendidikan itu dimiliki dan harus diberikan kepada seluruh anak bangsa tanpa terkecuali. Tidak melihat dia kaya, dia miskin, dia anak orang sangat kaya, dia anak orang sangat miskin, dia berhak untuk mengenyam dan mengecap pendidikan di sekolah manapun. Karena itu hak pribadinya gitu dari seluruh warga negara bangsa ini.
Oleh karena itu, solusi terbaik menurut saya, dibanding kemudian menjadi kontroversi di masyarakat, Kementerian Sosial bisa fokus ke program-program sosialnya. Dan terkait dengan pendidikan, Kementerian Sosial bisa kontribusi, bisa ikut mencari pahala, mencari amal soleh, dengan melakukan amal-amal yang membantu anak-anak ekonomi keluarga sangat miskin ini dalam pembiayaan pendidikan di sekolahnya masing-masing. Saya kira itu lebih elegan, lebih mudah dilaksanakan dibanding dengan mendirikan sekolah-sekolah rakyat oleh Kementerian Sosial. Secara historis, nama sekolah rakyat ini sudah ada sejak zaman penjajahan. Dahulu ketika kita dalam masa revolusi, dalam masa perlawanan terhadap penjajahan untuk kemerdekaan. Sekolah rakyat ini didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam memenuhi kewajiban politik etis bahwa penjajah juga punya keharusan untuk memberikan pendidikan, memberikan kesejahteraan kepada bangsa atau rakyat yang dijajahnya. Tapi kita tahu bahwa penjajah jelas tidak menginginkan jajahannya itu cerdas, jajahannya itu berdaya secara ekonomi, karena itu akan mengakibatkan perlawanan kalau mereka cerdas, kalau rakyat cerdas, kalau rakyat punya harta gitu. Jelas penjajah punya kepentingan untuk membiarkan kebodohan dan kemiskinan di rakyat jajahan agar mudah mereka terus melakukan penjajahan. Sehingga kemudian mereka membuat sekolah untuk pribumi itu ya asal-asalan saja, sekedar menggugurkan kewajiban dari politik etis itu. Sehingga kurikulumnya, fasilitasnya, tenaga pendidiknya, dan lain-lain sebagainya itu mutunya sangat rendah gitu. Nah, ini kemudian yang disayangkan oleh budayawan Ajib Rosidi kepada pemerintah Indonesia saat itu yang mengadopsi begitu saja gitu. Secara bulat-bulat ketika pasca kemerdekaan, sekolah rakyat ala Belanda itu dengan kondisi kualitas seperti itu kemudian menjadi sekolah dasar di masa pemerintahan Republik Indonesia setelah kemerdekaan. Jadi saya pikir kita bisa menyampaikan saran kepada Kementerian Sosial untuk tidak melanjutkan program tersebut, sehingga Kementerian Sosial pun tidak memiliki beban yang lebih berat ya untuk menjalankan program-programnya dengan program-program yang sangat banyak pula di Kementerian Sosial, bisa fokus ke situ. Kementerian Sosial bisa ikut kontribusi untuk pendidikan anak bangsa dengan memberikan biaya kepada anak-anak keluarga sangat miskin, biaya pendidikan mereka di sekolah mereka masing-masing, biaya pendidikan mereka masing-masing. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.